Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulistiani. Saya dari kelas Biologi C dengan nomor NIM 2008106052. Di sini saya akan mencoba mereview materi praktikum dari biokimia. Yang pertama yaitu ada uji karbohidrat. Tujuan dari uji karbohidrat ini yaitu untuk memahami sifat-sifat kimia karbohidrat. Yang kedua, untuk menentukan macam karbohidrat dalam sampel bahan alam. Kesimpulannya, sifat dari karbohidrat itu adalah mereduksi karena terdapat gugus aldehida atau keton bebas yang dapat mereduksi hidroksida logam. Contohnya pada larutan bar food untuk membedakan monosakarida dan disakarida. Karbohidrat dari bahan alam contohnya ada yaitu pati, serat, dan juga gula. Pati adalah karbohidrat yang terdapat pada makanan yang berasal dari tanaman seperti biji-bijian, sayuran, dan juga kacang-kacangan. Itulah tadi review dari materi praktikum yang pertama mengenai uji karbohidrat. Selanjutnya yaitu ada uji protein. Ini adalah materi dari praktikum kedua dari praktikum biokimia. Tujuannya yaitu ada dua. Yang pertama untuk mengetahui adanya unsur-unsur penyusun protein. Yang kedua untuk dapat memahami protein dari segi kimia. Kesimpulannya yaitu protein ini secara garis besar dibagi menjadi dua, yaitu ada protein sederhana yang hanya tersusun oleh asam amino dan protein konjugasi. Namun ada tambahan bahan lain juga yang tersusun tidak hanya oleh asam amino gitu, namun juga bahan lain seperti karbohidrat atau glikoprotein, asam nukleat, lipid, dan juga fosfat. Protein ini merupakan polimer dari asam amino. Asam amino juga membentuk polimer rantai lurus dengan ikatan peptida atau sehingga polimer ini disebut dengan peptid atau polipeptida. Itulah tadi review atau kesimpulan dari praktikum kedua. Selanjutnya yaitu acara praktikum ketiga yang membahas mengenai uji lipid dan kandungan vitamin. Tujuan dari praktikum ini ada tiga. Yang pertama yaitu untuk memahami lipid dari segi kimia. Yang kedua yaitu untuk mengidentifikasi adanya vitamin secara kualitatif. Yang ketiga untuk menjelaskan reaksi kimia yang mendasari identifikasi vitamin dalam makanan. Jadi kesimpulannya dalam praktikum ketiga ini, lipid ini kan adalah senyawa atau merupakan senyawa organik yang larut pada lemak atau pelarut organik nonpolar yang umumnya ditemukan pada jaringan hewan dan tumbuhan, yang diklasifikasikan menjadi lemak, fosfolipid, sphingomyelin, serta sterol. Vitamin ini merupakan zat organik yang tidak dapat dibentuk oleh tubuh dan terdiri atas vitamin larut lemak dan larut air. Vitamin larut lemak terdapat dalam sayur dan juga buah, serta telur hati dan juga susu. Nah, jika terjadi kelebihan vitamin ini larut lemak maka akan disimpan gitu dalam hati atau jaringan adipos. Dilanjut kepada acara praktikum yang keempat yaitu mengenai penentuan kadar gula, pereduksi, dan identifikasi hormon HCG dalam urin. Tujuan pada praktikum kali ini ada 4. Yang pertama yaitu untuk menentukan kadar gula dalam darah. Yang kedua untuk mengetahui hormon HCG dalam urin. Yang ketiga untuk mengetahui fungsi hormon HCG dalam urin. Yang terakhir yaitu untuk melakukan identifikasi identifikasi hormon HCG dalam urin. Jadi kesimpulannya dalam praktikum ini cara menentukan kadar gula dalam darah itu dengan
cara dioleskan alkohol 70% pada jari probandus, kemudian disiapkan jarum baru khusus untuk blood laser. Terus jarum tersebut tuh dimasukkan pada blood laser, terus ditutup lagi, lalu diatur angka kedalaman jarum di angka 3, kemudian ditarik bagian atas blood laser, diambil darah menggunakan blood laser itu, darah diteteskan di test strip, ditunggu selama 10 detik, maka hasilnya akan keluar. Nah, terus hormon HCG ini berfungsi untuk memberi instruksi ke tubuh agar terus memproduksi progesteron yang mencegah terjadinya menstruasi. Terus pengukuran kadar HCG ini dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu tes urin dan tes darah. Acara praktikum yang terakhir yaitu membahas mengenai enzim katalase. Tujuan dari praktikum kali ini hanya ada satu, yaitu untuk mengetahui adanya pengaruh suhu, pH, dan konsentrasi substrat terhadap kerja enzim katalase. Nah, kesimpulan dari praktikum kali ini yaitu enzim ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu suhu, pH, konsentrasi enzim, konsentrasi substrat, inhibitor gitu. Terus juga enzim ini menunjukkan aktivitas optimal pada kisaran suhu 30 derajat Celcius sampai 40 derajat Celcius. Dalam kisaran suhu 40 sampai 50 itu enzim mulai mengalami denaturasi gitu. Nah, pH juga mempengaruhi aktivitas enzim, di mana pH optimum enzim pada pH yaitu 4-8. Sekian review materi praktikum dari biokimia yang saya dapat sampaikan. Kurang dan kurangnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.